Digitalisasi ibarat pisau bermata dua, tergantung siapa yang menggunakannya dan tergantung bagaimana kita menggunakannya. Digitalisasi bisa menuai dampak positif, namun bisa juga menuai dampak yang negatif. Baik sahabat-sahabat semua, selamat datang dalam kelas online penguatan kompetensi dan keterampilan digital untuk pendidik bersama kelasdesya.com. Oke, ini adalah video pertama di kelas online ini. Pada video materi kali ini kita akan membahas permulaan materi. Ya, di sini kita akan membahas menjadi pendidik yang terampil dan kompeten secara digital. Baik sahabat, langsung kita mulai materinya. Jadi ini profil pemateri. Ya, mungkin sahabat-sahabat sebelumnya sudah pernah kenal saya, bahkan sudah ada yang pernah membaca buku-buku saya dan sudah pernah mengikuti kelas-kelas saya sebelumnya. Oke, supaya tidak berlama-lama kita skip saja ya, karena ini sudah biasa gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang kita bahas tentang kompetensi dan keterampilan digital. Jadi gini, pada intinya kita mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendapatkan hal yang bersifat positif dan mengurangi hal yang sifatnya negatif. Itu inti dari kompetensi dan keterampilan digital, ya. Jadi kita bisa memanfaatkan TIK ini untuk mendapatkan hal yang positif dan mengurangi hal-hal yang negatif, menghindari hal-hal yang negatif. Nah, maksud positif di sini itu dapat memberikan keuntungan, ya mungkin keuntungan secara materi, ya, keuntungan secara edukasi dan lain sebagainya. Intinya hal-hal yang positif, hal-hal yang memudahkan kita, hal-hal yang menguntungkan kita. Nah, di sini negatif, menghindari hal negatif adalah maksudnya menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian. Ya, misalnya kerugian itu bisa kerugian materi, kerugian non materi gitu ya. Pencurian data juga merupakan kerugian. Nah, jika kita kompeten dan terampil secara digital, maka kita bisa menghindari hal-hal negatif seperti ini ya, menghindari hal-hal negatif seperti kerugian, pencurian data dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam bingkai pendidikan, tentu saja hal positifnya yang dapat membantu peserta didik belajar dan berkembang secara optimal. Ya, peserta didik yang kita hadapi kan itu masih dalam tahap-tahapnya berkembang ya. Dan kita bisa memanfaatkan digitalisasi ini, jika kita kompeten dan terampil, kita bisa memanfaatkannya supaya peserta didik bisa lebih mudah dalam belajar, lebih maksimal dalam belajar, dan bisa berkembang secara optimal sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, sedangkan hal negatifnya adalah yang sebaliknya. Hal negatif yang kita hindari, misalnya digitalisasi malah menghambat belajar, digitalisasi malah menimbulkan hal-hal negatif, malah menimbulkan maksiat. Nah, itu kita sebisa mungkin bisa mengedukasi kepada peserta didik itu supaya mereka terhindar dari hal tersebut. Tapi hal-hal yang bersifatnya kerugian. Contohnya gini, ketika ada orang mengalami penipuan, ada modus selamat, Anda mendapatkan hadiah 500 juta misalnya gitu. Nah, kemudian dia terjebak dalam penipuan itu sehingga nanti misalnya saldonya dikuras atau data-datanya pribadi itu dicuri, itu merupakan dampak negatif yang harus kita hindari. Dan pemahaman tersebut, ilmu tersebut tidak hanya kita praktekkan untuk diri kita sendiri, tetapi juga kita berikan kepada peserta didik kita supaya mereka juga dapat terhindar dari hal-hal semacam itu. Oke, next ya. Nah, ini poin-poin utama yang akan kita bahas dalam kelas online ini. Yang pertama nanti kita akan mendefinisikan kompetensi dan keterampilan digital untuk pendidik. Itu gimana sih maksudnya, gitu ya. Nah, kemudian nanti kita juga akan membahas tentang bagaimana kita sebagai pendidik dalam menyikapi digitalisasi. Sikap kita bagaimana, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah alasan mengapa pendidik harus melek digital. Ya, ini perlu sekali ya, karena melek digital ini harus betul-betul digerakkan secara masif gitu ya, karena saat ini kita sudah masuk pada era digitalisasi, mulai dari sistem penilaian, sistem informasi, sistem penugasan, itu sudah tersentuh semuanya dengan aspek-aspek digital. Nah, kemudian nanti kita juga akan membahas hal-hal yang perlu diperhatikan pendidik dalam era digital. Apa saja hal yang perlu kita perhatikan dalam era digital ini. Nah, kemudian nanti kita akan bahas juga
atau teknik bagaimana cara pendidik dalam mengikuti tren digital. Maksudnya gimana sih pendidik mengikuti tren digital itu, dan bagaimana caranya nanti akan kita bahas dalam poin tersebut. Nah, kemudian nanti juga ada bahasan tentang critical thinking atau berpikir kritis dalam arus informasi digital. Ini penting sekali Bapak, karena dengan critical thinking ini kita bisa mewaspadai berita-berita hoax. Kalau kita sudah waspada dengan berita hoax, maka kita tidak akan mudah menyebarkannya atau ikut menyebarkannya. Karena fakta di lapangan miris Bapak Ibu, baik dari kalangan orang yang tidak berpendidikan maupun orang yang berpendidikan, kadang masih ada yang ikutan menyebarkan berita hoax. Ya, kita berpikir positif saja, kemungkinan mereka yang ikut menyebarkan sebenarnya tidak sadar kalau itu berita hoax. Mereka juga tidak tahu kalau itu berita hoax. Ya, maka dari itu ini perlu dikembangkan ini keterampilan berpikir kritis, critical thinking dalam arus informasi digital. Nanti kita juga akan bahas tentang bagaimana cara memvalidasi informasi, apakah itu valid atau hoax gitu ya. Dan kita bahas dalam materi tersebut. Nah, kemudian di sini nanti kita juga akan belajar menjaga privasi jejak digital. Perlu bilang jejak digital itu jam, ya memang seperti itu Bapak Ibu. Maka dari itu nanti kita akan belajar bagaimana caranya menjaga privasi jejak digital, ya, supaya tidak merugikan kita di kemudian hari, supaya tidak merusak kewibawaan kita sebagai pendidik. Karena seperti yang kita tahu bahwa utama untuk seorang pendidik harus memiliki kewibawaan, ya. Nah, kemudian nanti kita juga akan membahas tentang sikap dalam bersosial media. Bagaimana sih caranya pendidik membawa diri berinteraksi di dalam sosial media, entah itu di Facebook, entah itu di Instagram, di TikTok, di Twitter, dan lain sebagainya. Di sini nanti kita tidak akan mendoktrin harus begini, kita justru akan membangunkan kesadaran siapa diri kita sih, kita harus sebagai pendidik. Bagaimana sih cara bersikap di dalam sosial media? Nanti Bapak Ibu akan mengembangkan sikap sendiri yang pantas, yang sesuai dengan jati diri kita sebagai pendidik. Nah, kemudian nanti kita juga akan ada materi untuk mewaspadai phishing. Phishing itu gampangannya adalah teknik pengelabuan data, teknik pengelabuan untuk penipuan, dan tujuannya adalah mendapatkan informasi pribadi kita, akses informasi, akses sosial media kita. Sosial media yang terkena phishing itu bisa diambil oleh pelaku. Jadi kita perlu seperti ini, bagaimana cara menghindarinya? Karena banyak kalau kita cek di grup WA, banyak modus-modus phishing, dan ternyata tidak sedikit dari kalangan guru yang juga kena phishing. Nah, ini kan bahaya ya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara menghindarinya. Nah, kemudian nanti kita juga akan belajar cara mencari referensi di internet dengan cara yang nah gitu ya. Gimana sih cara mencari referensi untuk bahan ajar, untuk bahan pendidikan, dan referensinya harus valid, harus dari sumber terpercaya. Nah, nanti kita akan belajar gimana sih caranya mencari referensi dari sumber yang valid, dari sumber yang terpercaya, sehingga layak dijadikan bahan ajar, sehingga layak dijadikan konten untuk pendidikan. Ya, karena kalau kita hanya cari biasa misalnya di google.com, kemudian kita cari di halaman-halaman website, terjam datanya, tidak terjam valid datanya. Ya, maka dari itu kita perlu mempelajari hal ini. Oke, kali kita bahas tentang sistem belajarnya. Untuk kelas ini, kita hanya melalui platform kelas dahsyat dan channel Telegram plus YouTube kelas dahsyat. Tidak ada live Zoom. Kenapa tidak ada live? Karena saya paham Bapak Ibu pasti ada kesibukan sendiri waktunya, sehingga kalau harus mengikuti live itu bisa nguras waktu, bisa nyita waktu, atau kalau sambil melakukan aktivitas lain nanti malah belajarnya nggak fokus. Kalau nggak fokus nanti malah nggak bisa mendapatkan manfaat maksimal dari kelas ini. Ya, jadi kalau kami memahami kesibukan waktu Bapak Ibu peserta ya, sehingga kami menerapkan sistem pembelajaran fleksibel. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses video ini kapan saja dan di mana saja. Nah, untuk belajar di channel Telegram biasanya Station akan menginformasikan di channel Telegram kapan waktu pembagian materinya. Nah, misalnya waktu pembagian materinya sekitar jam 7 malam. Nah, sekira jam 7 malam itu, jam 7 malam Bapak Ibu tidak harus langsung membuka materinya. Misalnya saat sedang sibuk, ya nanti bisa juga 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, atau besoknya juga nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu tinggal jauh, gitu ya. Jadi kami menerapkan sistem fleksibel, bisa belajar kapan saja dan di mana saja menyesuaikan peluangan waktu Bapak Ibu peserta.
Yang penting wajib mengikuti dan jangan sampai ketinggalan jauh. Nanti kalau ketinggalan jauh repot nanti. Next, nah kemudian kan kehadiran Anda. Simaklah materi sampai tuntas ya, sampai tuntas. Video harus disimak secara keseluruhan tanpa skip, tanpa lompat. Nah, setelah Anda menyimak materi, silakan komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini dengan menyebutkan nama, asal kota, tempat kerja, dan kesimpulan yang Anda dapatkan dari materi yang baru saja Anda simak. Contohnya gini, Anda menyimak materi tentang ini, misalnya pola pricing. Anda simak materinya, nah kemudian kesimpulan apa yang Anda simpulkan, pesan apa yang Anda dapatkan barusan. Nah kemudian sampai kita kolom komentar tuliskan nama, asal kota, tempat kerja, dan pesan kesimpulan yang sudah Anda dapatkan dari materi yang sudah Anda pelajari barusan. Ya, demikian Bapak Ibu untuk pembukaan kelas online ini, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti kelas online ini sampai tuntas. Semoga Bapak Ibu tidak hanya mendapatkan manfaatnya, tetapi juga bisa menyebarkan manfaatnya serta mengembangkan ilmu yang sudah dipelajari. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya. Salam bahagia.